Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat laut dan sahabat Ciber yang ada di Magetan dan di seluruh Indonesia terutama. Pagi ini kita kedatangan dengan adik-adik yang sangat luar biasa dari Forum Anak Dinas PPKB ya, Kabupaten Magetan. Tapi saya tidak perlu mengenalkan, biar adik-adik nanti yang mengenalkan. Tapi ada tulisan itu, ada Marsha, di sini ada Mbak Amanda. Mungkin Amanda dulu lah mengenalkan ke seluruh pemirsa Lawu yang ada di Magetan. Jadi halo semuanya, perkenalkan saya Amanda Yunanta dari Forum Anak Kabupaten Magetan, menjabat sebagai Wakil Ketua Forum Anak Angkatan Generasi ke-6. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marsha Gata dan saya menjabat sebagai Wakil Koordinator dari salah satu divisi di Forum Anak, yaitu Garda Karsa dalam generasi ke-6. Jadi pemirsa, Forum Anak ini sudah hampir 12 tahun karena masa, kalau orang bilang masa berlakunya itu 2 tahun sekali. Kalau ini mereka generasi ke-6 berarti sudah 12 tahun. Luar biasa sebenarnya Forum Anak yang ada di Kabupaten Magetan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mungkin Mbak Manda sama Mbak Marsha mengenalkan dulu dari sekolah mana, kenapa tertarik dengan Forum Anak, dan apa saja kegiatan sementara itu ada. Mbak Manda dulu. Baik, dari saya. Jadi saya ini dari SMA Negeri 1 Magetan, dan alasan saya mengapa tertarik ikut Forum Anak itu sebenarnya dikarenakan rasa empati, juga karena ingin berpartisipasi. Karena kan kalau kita lihat dari kasus-kasus di Magetan, apalagi yang menyangkut anak-anak, itu kita sebagai anak-anak aja udah kayak greget mau ikut serta gimana sih kok bisa jadi kayak gini. Nah, setelah ikut Forum Anak jadi tahu, oh ternyata kondisi di lapangan kayak gini. Ternyata buat ikut serta kayak gini tuh memungkinkan atau tidak, dan kayak gitu ada SOP-nya juga ternyata. Nah, selain itu juga kita jadi lebih tahu tentang anak-anak di Magetan itu seperti apa mereka-merekanya. Ada yang punya jiwa pendidikan yang tinggi, juga ada yang beberapa kali kita volunteer itu ketemu anak-anak SD, terutama yang masih kecil-kecil, itu kalau ditanya cita-citanya mau apa gitu, dijawabnya sopir truk kayak bapak kayak gini gitu. Jadi ya gini loh, tugasnya Forum Anak itu untuk mengubah gimana mindset mereka. Kalian harus sekolah tinggi-tinggi gimana pun juga, karena bukan karena keterbatasan ekonomi saja, tapi kalian juga bisa kok sekolah tinggi dengan keinginan serta kemampuan yang kuat dari mereka masing-masing. Nah, lalu untuk program-program yang sudah dilakukan Forum Anak itu salah satunya juga ada perpustakaan keliling yang biasanya dilakukan di alun-alun setiap minggu jam 7 sampai jam 10 pagi. Itu juga ada hari anak, hari ibu, dan banyak juga sih, seperti kita akan ada program ke Perpusda juga. Gitu ya. Ya. Mbak Marsha apa? Kalau saya dari SMA Negeri 1 Magetan juga kayak Amanda, dan alasan saya masuk ke Forum Anak ini sebenarnya kurang lebih sama Amanda, yaitu ingin mengenal anak lebih jauh lagi, dan kita tahu bagaimana permasalahan anak pada khususnya di Kabupaten Magetan gitu. Waktu masuk ke Forum Anak itu kan mengikuti seleksi itu, susah nggak? Jujur kalau dikata susah. Iya, lebih ke mentalnya sebenarnya. Berapa waktu itu peserta? Pesertanya hampir 50-an. 50-an. Iya. Apa saja yang prioritaskan untuk masuk? Mungkin skill atau apa? Kalau sebenarnya saya juga nggak tahu, tapi kalau dilihat dari tes-tesnya itu sepertinya dilihat dari rasa keingintahuannya, lalu kayak niat dan minat beneran nggak di Forum Anak. Kan juga ini pasti banyak resiko juga di spend, apalagi kan juga bawa nama Kabupaten Magetan. Nggak mengganggu sekolah? Kalau dikata mengganggu itu sebenarnya tergantung dari masing-masing bisa mengkondisikan waktunya atau tidak. Tapi kalau dari kami ya khususnya, kita bisa buat skala prioritas dulu. Jadi mana harus lebih diutamakan. Kalau misalnya sekolah bisa diundur sedikit atau mungkin bisa digantikan oleh teman-teman yang lain, kita pasti
ke forum anak dulu. Padahal nggak dapat apa-apa di forum anak. Dapat pengalaman ya. Di forum anak itu nyari lawan aja nggak dapat apa-apa. Dapatnya pengalaman, dapatnya tahu dapatnya tahu kondisi anak-anak di Magetan terutama dengan berbagai permasalahannya. Betul. Mbak Marsha, divisi apa tadi? Divisi Gada Karsa. Gada Karsa. Karsa. Apa itu Gada Karsa? Gada Karsa itu adalah garda terdepan yang isinya itu seperti perlindungan anak, hak anak, itu kita perebutkan gitu. Terus wakil ketua, Iya. sampai kan tetap namanya wakil ketua, tetap menaungi anak buah kalau ada perusahaan anak buah ya. Apa yang jenengan sampaikan ke teman-teman biar forum anak itu terus eksis? Kalau dari saya itu biasanya tetap motivasi teman-teman. Setiap pertemuan juga selalu bilang kayak kita sebagai forum anak harus gini, kita harus punya wawasan serta skill yang harus lebih dari anak-anak lain. Karena apa, kita menaungi anak-anak dan kita pastinya harus lebih dari anak-anak itu. Apalagi kan juga bawa nama Kabupaten Magetan. Ya sebenarnya rasa-rasa itu juga timbul dengan sendirinya dari empati masing-masing. Jadi lebih gimana ya, lebih meningkatkan empati tiap masing-masing anggota aja dari diri sendiri. Berarti bagaimana kepedulian anggota lah? Iya, kalau anggota nggak peduli, hanya cuma masuk tapi nggak mau bergerak, ya percuma kan gitu. Benar, percuma. Terus apa yang pengalaman selama 1 tahun yang sudah sampai berdua nih lakukan, terutama mendapatkan suatu masalah atau mendapatkan apa ya? Kasus di anak-anak apa? Pernah di mana? Ya. Iya. Dari Marsha mau? Lumayan banyak sebenarnya. Kita juga sudah sering ketemu bagaimana kasus-kasus di lingkungan yang berkaitan dengan anak-anak, seperti kekerasan anak atau pembulian atau pengucilan di lingkungannya gitu. Jadi jenengan berdua langsung turun lapangan? Iya, benar. Atau ngobrol dengan keluarga atau gimana gitu? Kalau itu untuk Tergantung selanjutnya kita hanya memancing agar anak tersebut itu bercerita kepada kita. Lalu nanti untuk setelahnya itu ditangani oleh dinas. Iya. Jadi awal aja yang dengan namanya awal. Iya, kita hanya atau mungkin memancing. lebih nyamannya kita bicara atau sosialisasi dulu ya kalau gitu. Iya, soalnya kan kita pasti memberi pemaparan dulu ke keluarga, ke anak itu ya. Iya. Penanganan yang lain. Dan itu kita menemukan kasusnya pasti saat-saat sosialisasi atau Gitu volunteer. ya? Iya. Kalau nggak gitu mereka nggak bicara. Iya, benar. Dan Iya. ini ada satu kisah menarik ini, soalnya pas pernah volunteer di suatu sekolah, itu juga ada kasus seperti itu, mungkin kayak kekerasan rumah tangga, pelecehan seksual dan lain-lain kayak gitu. Awalnya juga mungkin dari sekolah maupun keluarga itu menutupi semua, tapi setelah dengan pendekatan sosial ataupun kita ajak ngobrol-ngobrol, itu ternyata lama-lama terbuka sendiri. Rata-rata yang seumuran SD apa masalahnya? Boleh sekolah, nggak mau sekolah, game? Justru kalau ini yang kami temukan, terutama di Magetan kota itu kayak mereka ini yang punya punya fasilitas buat sekolah lebih baik kayak gitu malah disia-siakan gitu. Berbeda sama anak-anak yang mungkin di pinggiran. Iya, mungkin walaupun mindset mereka beda, tapi rasa semangat juang buat memperoleh pendidikannya itu tinggi. Lebih bagus di pinggiran. Iya. Berarti yang di kota ini yang kota gitu. Iya, soalnya manfaatkan fasilitas. Iya, karena mereka sudah punya fasilitas sendiri. Iya, apalagi kan didukung kayak teknologi yang kayak HP gitu kan Mas. Itu mereka kayak merasa bisa apa aja dan menyepelekan kayak sekolah kayak gini. Bahkan kita juga mendapati beberapa anak itu masih kecil-kecil itu udah ngerokok, udah kayak di jam sekolah itu udah pada ngerokok, di luar nggak sekolah kayak gitu. Pernah nggak nemui kasus yang sekelas SD belajar? Apa? Pelecehan. Pelecehan. Banyak. Banyak. Iya. Terus bagaimana menangani anak kecil? Lu mau jujur?
sebenarnya dari anak kecilnya dulu itu jujur atau enggak. Soalnya kan hal ini kan juga mereka kan masih masa pertumbuhan ya, jadi kayak takut mau cerita juga. Tapi beberapa kali pernah menemukan kayak gitu, pasti langsung didekati, langsung diambil tindakan dari dinas juga. Kan jelas pelecehan antara perempuan dan laki-laki. Iya. Dua-duanya pasti sampai dampingi. Iya, dampingi. Apalagi setiap volunteer itu kan udah tahu ya korbannya itu cerita gimana. Oh, orang ini ternyata temannya sekelas juga. Ya nanti kita tanyain baik-baik kayak gitu, terus ditanya kenapa kok kayak gitu, padahal temanmu sendiri cewek loh kayak gini gitu. Apakah mereka itu merasa coba-coba gitu atau karena gadget ya? Iya, mungkin karena saking mudahnya itu dengan fasilitas teknologinya. Kadang mereka tidak berpikir bahwa risikonya tinggi ya. Iya, benar. Walaupun SD sekarang kan sudah luar biasa, sudah dewasa lah. SD sekarang beda dengan SD kita. Iya. Itu. Terus kerjasama forum anak dengan pimpinan-pimpinan gimana selama ini? Baik sih. Juga komunikasinya juga baik. Kan kita juga selain dari dinas PPKB itu biasanya kita juga ada kerjasama dengan dinas-dinas lain seperti Perpusda ataupun kayak dinas-dinas sosial mungkin. Ada? Belum ada, tapi mungkin kedepannya bakalan ada. Iya. Ya dari sosial itu juga bisa itu tidak. Apa harapan terbesar setelah jenengan itu masuk ke forum anak, jenengan tahu kondisi anak yang bermasalah, karena kita tahu ya permasalahan itu terjadi karena mungkin kurang pengawasan mungkin. Iya. Apa yang faktor utama pasti dari keluarga dulu ya. Iya, entah itu keluarganya kurang mengawasi ataupun dari keluarga sebenarnya mengawasi, cuman kayak tidak ada tindakan tegas dari orang tua juga, itu berpengaruh. Atau karena orang tuanya malu mungkin kalau bicara jujur. Bisa jadi. Malu. Banyak Gengsi ya. Iya. Masuk anakku gitu. Enggak, kadang anaknya memang berbuat, orang tuanya enggak ngakui. Iya, benar. Padahal anaknya kalau didatangi pasti cerita. Iya. Mbak Marsha, apa tadi, garda apa? Garda Karsa. Garda Karsa. Apa artinya garda Karsa itu? Garda Karsa itu sebagai garda terdepan. Oh. Ya. Jadi kalau ada sesuatu ya jenengan turun duluan gitu ya? Iya, turun duluan. Ada satgas mungkin kalau orang. Iya. Atau mungkin intelnya dulu mungkin. Iya, Iya bisa. kan, dia udah dapat bahan dari lapangan, dia laporkan ke anggota gitu. Lebih malah ini di divisinya Marsha ini lebih turun Ya, lebih dulu. Turun Iya. dulu kan. Terus juga di forum anak itu kan juga ada beberapa klaster, Mas. Ada 5 klaster. Ya. Jadi ini juga merupakan perubahan dari generasi yang sebelumnya. 5 klaster itu ada klaster pertama hak sipil dan kebebasan, lalu yang kedua itu ada kesehatan dan lain-lain. Nah itu yang jadi perubahan itu karena setiap klasternya itu kita menggabungkan dari beberapa divisi. Kan biasanya kalau satu divisi, kamu kerjanya di bagian ini, tapi kita coba dari generasi sebelumnya itu coba buat mengkolaborasikan gimana sih divisi ini digabung, nanti kerja mereka tambah wow gitu ya. Kalau divisinya berapa? Divisinya ada 4. Apa aja divisi 4? Ada aksi imaji, garda karsa, tali aspirasi, sama yang keempat itu media kreatif. Media kreatif. Ya. Media kreatifnya apa? Media kreatifnya itu yang pernah dilakukan apa? Banyak, setiap saat, setiap kegiatan itu pasti ada media kreatif. Karena butuh dokumentasi juga ya. Jadi yang mengelola tetap sama forum anak? Iya, sama-sama. Apa yang menjadi cita-cita lagi lah setelah nanti kan jelas lulus lah 2 tahun loh nanti jenengan forum anak, dan itu pengalaman 2 tahun bagi jenengan mungkin luar biasa. Iya. Itu apa menjadi kebanggaan buat anak? Iya, betul. Apa Dari bangganya Marsha? apa? Di forum anak bangganya apa? Bangganya itu selain bisa lebih tahu tentang masyarakat apalagi anak-anak, juga
ada rasa bangga kalau kita ikut serta, oh ternyata berpartisipasi. ikut serta kayak oh ada kasus atau mengurai masalah. Iya, mengurai masalah. Jadi ada kebanggaan jika bisa membantu lah, paling Iya. tidak membantu bagaimana kasus itu bisa terselesaikan itu. Walaupun kadang penyelesaiannya pun tidak harus di forum anak tok. Iya. Banyak lembaga yang lain yang untuk menyelesaikan itu. Berapa jumlah forum anak Magetan anggota? Ada 30. Semua dari mana itu? Semua itu ada dari SMA 1, ada SMA 2 Magetan, SMA Mauspati, SMA 1 Mauspati, sama ada yang SMK barat. ada, SMK ada. Untuk generasi ini tidak ada, tapi generasi sebelum-sebelumnya ada. Ada. Ada yang dari Yoso, Bendo juga. Terus juga banyak yang masih SMP ini. Terus juga untuk kebanggaan itu dari pengalaman juga bisa. Iya. Ketika kita sudah berpengalaman dan sudah turun lapangan seperti ini, kita bisa menanganinya ketika kita menemukan di keadaan yang darurat, Ya. yang di luar organisasi Ya. atau di lingkungan sekitar. Itu mestinya ada permasalahan yang mirip-mirip kayak gini. Kita juga bisa menanganinya. Kayak kita sudah lebih tahu gitu cara menangani permasalahan tersebut tuh kayak gimana. Kali dibanding tidak orang dari lain. 30 anggota ini, kalau dia punya desa 30 lumayan. 30 desa. Iya. Dan mungkin kalau lingkungannya ada permasalahan langsung Iya. diambil di situ. Itu ya Iya. yang terutama. Mungkin buat buat orang tua, buat anak-anak yang perlu pendampingan jenengan apa? Jenengan untuk pesan orang tua biar anaknya itu aman dari godaan mungkin. Pesan dari kami juga dari Forum Anak, khususnya juga buat orang tua, mohon untuk anak-anaknya juga diawasi, apalagi kan anak-anaknya di fase tumbuh kembang itu pasti juga fase ngeyel-ngeyelnya, fase udah mau tahu segala hal, itu juga perlu pengawasan, apalagi buat kayak bermain media sosial ya kan Marsha. Karena ya pasti ujung-ujungnya itu kalau nggak dari keluarga yang pertama itu keluarga, lalu yang kedua itu pasti ujung-ujungnya media sosial. Gitu. Jadi paling tidak diskusi itu penting ya. Iya, sama iya, ngobrol. rasa kasih sayang juga, karena Iya. kita sebagai anak itu juga butuh kasih sayang. Kalau kita rasa disayang, pastinya kita juga sayang sama diri kita sendiri. Jadi kita nggak mau macem-macem gitu. Jadi forum anak ini anak atau enggak ya? Jadi dia butuh kasih sayang juga sama orang tua. Jadi dia merasakan ini ya. Dan paling tidak yang menjadi anggota forum anak itu sudah merasakan hal yang sempurna di keluarga. Minimal gitu ya? Belum tentu. Belum tentu ya? Belum tentu. Oh. Justru malah dari kita kayaknya banyak sih. Ada yang bermasalah? Iya, Ada. Akhirnya masuk ke forum anak. Iya. Oh, iya. Untuk- Gak apa itu iya. untuk campur nanti ke Realisasi. depan. Buat teman-teman forum anak yang lain dong semangatnya. Oh. Ya, semangat teman-teman buat generasi ini, kita jadi lebih baik dari yang sebelumnya, juga bisa berevolusi jadi lebih baik lagi. Dan mungkin buat dinas BPKB dong semangatnya. Pak Marsha mungkin buat BPKB atau buat teman-teman yang di BPKB dong. Karena semua kolaborasi loh ini. Iya. Apa pesannya? Semangat untuk menangani segala kasus yang bermacam-macam. Kasusnya bermacam-macam. kan? Iya, sangat bermacam-macam. Jadi saya tergelitik nih, di forum anak itu tidak semua yang gabung forum anak itu sudah aman. Iya. Berarti ada sesuatu yang Ada, pasti ada. Akhirnya ikut gabung aja lah. Iya. Sama dengan saya juga bermasalah. Tapi saya gabung dengan forum anak. Saya juga berdampingan di BKP. Jadi Mbak Marsha sama Mbak Manda, mungkin ini bincang kita sesaat singkat, mungkin bisa minggu depan atau kapan kita ngobrol lagi. Kalau saya ngobrol ke permasalahan mungkin tidak cukup selesai di sini. Nanti saya harus tanya ke jenengan lagi bagaimana mengatasi anak seperti itu. Semangat di forum anak, ya. Terima kasih. Semangat dan terus menjaga Nama baik. kondisi nama baik sekolah, nama baik dinas, nama baik forum anak. Dan apa yang jenengan lakukan ke depan bisa bermanfaat ya. Iya. Pasti anak-anak yang sudah Anda tangani itu ingat. Iya. Saya pernah ngobrol dengan Mbak Manda, dengan Mbak Moko. Ya mungkin bincang siat ya, 10 menit, 15 menit dari kita akhiri. Semoga ke depan kita terus kolaborasi dan jangan lupa di rumah diskusi.
Oke, pemirsa Lawu dan Rumah Diskusi, kita akhiri bincang kita bersama anak-anak hebat di Forum Anak BPK Kabupaten Magetan. Semoga selalu memberikan hal yang terbaik buat permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Magetan, terutama bagi anak-anak yang ada di Kabupaten Magetan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.